Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya Freni Rafika Baloto, kita akan kembali membahas tentang perencanaan dalam manajemen keperawatan. Pada pertemuan ini membahas tentang fungsi perencanaan dalam manajemen keperawatan. Untuk lebih memahami terkait dengan fungsi perencanaan dalam manajemen keperawatan, ini saya memulai dengan membahas tentang mutu pelayanan keperawatan. Apa yang menjadi tujuan perawat dalam memberikan sebuah asuhan keperawatan? Atau apakah yang dapat dilakukan perawat untuk memberikan suatu pelayanan keperawatan yang berkualitas atau bermutu? Dalam pelayanan keperawatan atau dalam keperawatan dikenal dengan konsep yang dikemukakan oleh suatu pakar yang bernama Donald Bedian, bahwa mutu pelayanan itu akan dapat dicapai jika terdiri dari 3 unsur, yaitu input, proses, dan output. Di mana input tersebut terdiri atas sarana manajemen, proses terdiri dari fungsi manajemen, dan outcome atau output itu adalah bagaimana kita menilai dari semua proses yang ada menghasilkan suatu kepuasan dari perawat sendiri maupun konsumen, yaitu pasien dan keluarga. Nah, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, untuk lebih memahami tentang mutu pelayanan keperawatan yang berkualitas harus terdiri dari 3 unsur yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa setiap fungsi-fungsi manajemen yang ada, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staf, pengawasan, controlling, pengendalian, itu semua akan dapat terlaksana jika ditunjang oleh sarana-sarana manajemen, yaitu man, money, material, machine, method, market. Misalnya, fungsi perencanaan yang sementara kita bahas pada saat ini tidak dapat dilaksanakan jika tidak ada man atau orang-orang yang akan menjalankan fungsi tersebut. Kemudian misalnya keuangan, meskipun ada orang-orang atau sumber daya yang memang sudah sesuai dengan tupoksi, tapi tidak ada sarana yang lain seperti misalnya keuangan yang mendukung terhadap semua pelaksanaan proses, suatu mutu pelayanan keperawatan itu juga tidak akan bisa tercapai. Begitu pula dengan hal sarana yang lainnya. Jadi kepuasan perawat, kepuasan pasien, semua tergantung dari proses yang ada maupun sarana yang menunjang terhadap pelaksanaan proses tersebut. Jadi untuk pada saat ini kita akan membahas lebih detail tentang fungsi manajemen yang pertama, yaitu fungsi perencanaan. Manajemen diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan menjalankan kegiatan organisasi secara efektif dan efisien. Efektif adalah mengerjakan pekerjaan yang benar, sedangkan efisien adalah mengerjakan pekerjaan dengan benar. Agar manajemen yang dilakukan mengarah kepada kegiatan yang benar dan dilakukan dengan benar, maka perlu secara spesifik untuk dipahami manajemen berdasarkan terhadap fungsinya masing-masing. Fungsi perencanaan atau
Planning merupakan fungsi pertama dalam fungsi manajemen keperawatan. Fungsi perencanaan merupakan fungsi yang pertama dan utama yang merupakan sebuah landasan fungsi manajemen secara keseluruhan. Tanpa fungsi perencanaan, tidak akan mungkin fungsi manajemen lainnya dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh sebab itu, berbagai faktor yang terkait dengan perencanaan perlu dipelajari dan dipahami sebelum kegiatan dijalankan. Hal ini karena perencanaan akan menentukan arah sebuah institusi layanan keperawatan ke depannya. Terdapat 5 langkah yang perlu dilakukan dalam proses penyusunan perencanaan. Antara lain adalah melakukan analisis situasi, kemudian mengidentifikasi masalah dan prioritasnya, menentukan tujuan program atau menentukan kebutuhan yang akan dilaksanakan berdasarkan pada sumber daya yang tersedia, kemudian akan dilakukan penyusunan rencana operasional atau rencana-rencana strategi untuk menyelesaikan terhadap masalah yang ditemukan. Langkah yang pertama dalam fungsi manajemen perencanaan atau planning adalah melakukan analisis situasi. Proses manajemen merupakan proses yang holistik, melibatkan banyak sisi yang akan saling berinteraksi. Sebagai langkah awal dari proses ini, langkah teknis yang dapat dipelajari adalah bagaimana keperawatan mampu memetakan masalah dengan suatu metode analisis tertentu, misalnya menggunakan analisis SWOT, menggunakan analisis fishbone atau tulang ikan, yang nantinya akan digunakan sebagai proses untuk menetapkan perumusan jati diri, visi, maupun misi organisasi pelayanan keperawatan. Analisis SWOT merupakan bentuk analisis situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif, yang menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan yang kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Terdapat 4 komponen dasar dalam analisis SWOT. Yang pertama, strength atau huruf S adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari keperawatan atau program layanan asuhan keperawatan pada saat itu. Kemudian weakness atau huruf W adalah situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari keperawatan atau program layanan asuhan keperawatan pada saat itu. Selanjutnya opportunity atau huruf O adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar keperawatan dan memberikan peluang bagi perkembangan layanan keperawatan di masa yang akan datang. Kemudian threat atau huruf T merupakan situasi yang adalah berupa ancaman bagi keperawatan yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi layanan keperawatan di masa depan. Pada analisis SWOT ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama, identifikasi faktor kunci internal dan eksternal atau disingkat dengan IFAS. Internal faktor analisis SWOT dan eksternal faktor analisis SWOT. Disarankan untuk mengidentifikasi 10-20 faktor internal. Yang kedua, pemberian bobot menunjukkan derajat
kepentingan. Jadi fungsi daripada pemberian bobot ini adalah mengidentifikasi suatu kepentingan daripada faktor yang ada didasarkan pada angka 0,00 sampai dengan 1,00. Angka 0,00 sampai dengan 1,00 ini merupakan satu rentang yang menjelaskan bahwa suatu faktor itu penting. Jika 0,00 berarti bisa kita asumsikan bahwa faktornya tidak penting, dan jika 1,00 berarti faktornya adalah sangat penting. Yang ketiga, menetapkan skala. Peringkat untuk masing-masing faktor ditentukan melalui rating pada skala 1 sampai 4. Jadi untuk skala digunakan skala 1 sampai 4 dengan kriteria 1 menunjukkan tidak baik, 2 menunjukkan kurang baik, 3 baik, dan 4 sangat baik. Yang keempat, kalkulasi bobot dan skala atau penjumlahan untuk bobot dan skala. Setelah matriks internal faktor dan eksternal faktor dibuat, faktor, bobot, dan skala telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengalihkan komponen bobot dan skala penilaian. Jadi langkah keempat ini adalah kita akan mengalihkan bobot dan skala penilaian. Langkah yang selanjutnya yang perlu untuk diperhatikan adalah menjumlahkan bobot dengan skala penilaian. Langkah terakhir dalam membangun suatu matriks internal faktor dan eksternal faktor analisis SWOT adalah menjumlahkan nilai pada masing-masing faktor yang merupakan nantinya adalah hasil akhir dari tahapan dalam bentuk skor akhir. Untuk pembuatan skala pada sumbu kuadran SWOT atau matrix space, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, dalam sumbu horizontal, bobot dimulai dari -4 di sumbu kelemahan sampai dengan 4 di sumbu kekuatan. Tanda minus untuk menyatakan tanda bobot yang berlawanan dalam satu sumbu horizontal. Yang kedua, dalam sumbu vertikal, bobot dimulai dari -4 di sumbu ancaman sampai dengan 4 di sumbu peluang. Tanda minus juga untuk menyatakan tanda bobot yang berlawanan pada sumbu vertikal. Jadi untuk pembuatan skala pada sumbu kuadran SWOT ini ada sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu horizontal yaitu dari kelemahan sampai dengan kekuatan, dan sumbu vertikal ancaman hingga peluang. Diagram layang analisis SWOT terdiri dari 4 kuadran. Kuadran pertama menunjukkan strategi progresif. Kuadran kedua menunjukkan strategi diversifikasi. Kuadran ketiga menunjukkan strategi stabilitas, dan kuadran keempat menunjukkan strategi defensif. Hasil akhir dari analisis SWOT akan menunjukkan posisi suatu organisasi berada pada kuadran 1, 2, 3, atau 4. Kuadran 1 menunjukkan strategi progresif. Posisi ini menandakan bahwa sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang. Artinya,
organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat memungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan, dan meraih kemajuan secara maksimal. Kuadran kedua menunjukkan strategi diversifikasi. Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat, namun menghadapi tantangan yang besar. Artinya, organisasi dalam kondisi mantap, namun menghadapi sejumlah tantangan berat, sehingga diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karenanya, organisasi disarankan untuk segera memperbanyak ragam strategi taktik. Kuadran ketiga menunjukkan strategi stabilitas. Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah namun sangat berpeluang. Artinya, organisasi disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya sebab strategi yang lama dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada sekaligus memperbaiki kinerja organisasi. Kuadran keempat menunjukkan strategi defensif. Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah dan menghadapi tantangan besar. Artinya, kondisi internal organisasi berada pada pilihan dilematis. Oleh karenanya, organisasi disarankan untuk menggunakan strategi bertahan, mengendalikan kinerja internal agar tidak semakin terperosok. Strategi ini dipertahankan sambil terus berupaya untuk membenahi. Pada tahapan analisis situasi, seorang manajer nantinya akan merumuskan suatu permasalahan melalui suatu proses yang dinamakan pengkajian. Dalam pengkajian, seorang manajer akan melakukan pengumpulan data ataupun berbagai informasi yang dibutuhkan untuk sebagai dasar bagi seorang manajer dalam melakukan analisis SWOT. Dalam proses pengkajian ini akan dilakukan berbagai cara untuk mengumpulkan data-data tersebut, bisa dapat melalui penyebaran pengisian kuesioner, melalui wawancara maupun observasi. Ketiga metode ini dapat dilakukan untuk saling melengkapi, saling menyempurnakan, karena misalnya untuk metode kuesioner tidak semua informasi atau data akan diperoleh melalui metode ini. Dapat divalidasi kebenaran tentang apa yang diisi melalui kuesioner, pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner melalui sebuah observasi atau pengamatan langsung. Contohnya, misalnya, jika kepala ruangan mengatakan pada ruangan rawat inapnya telah terdapat visi misi ataupun struktur organisasi, untuk memastikan keberadaan ada tidaknya visi misi maupun struktur organisasi tersebut, maka harus dilakukan observasi pengamatan langsung dan bukti apakah memang benar-benar ternyata ada untuk visi dan misi serta struktur organisasi tersebut. Langkah kedua dari fungsi perencanaan adalah menentukan masalah dan prioritas. Masalah ditentukan melalui perumusan yang diawali dengan melakukan pengkajian atau penelitian data. Kemudian, data-data tersebut nantinya akan dianalisis menggunakan analisis SWOT untuk menentukan masalah rawatan yang muncul pada sebuah organisasi. Kemudian, masalah tersebut nantinya akan ditentukan yang mana paling utama atau yang paling prioritas untuk segera diselesaikan.
tiga aspek penting dalam menentukan prioritas, yaitu dilihat dari tingkat kegawatan atau urgensinya disingkat dengan huruf U, kemudian bagaimana masalah itu mendesak untuk segera diselesaikan, dilihat dari singkatan huruf S, seriousness, dan yang ketiga, bagaimana masalah itu bertumbuh dan akan mempengaruhi aspek-aspek yang lain jika tidak segera untuk ditangani atau diselesaikan. Bisa dilihat dengan singkatan G, yaitu goal. Pada skala prioritas masalah USD digunakan skala Likert yang terdiri dari angka 1 hingga angka 5, yang mana angka 1 memberi artian bahwa masalah tersebut sangat kecil atau rendah pengaruhnya terhadap organisasi. Angka 2 menunjukkan kecil pengaruhnya terhadap organisasi. Yang ketiga menunjukkan sedang atau cukup pengaruh masalah tersebut kepada organisasi. Yang keempat menunjukkan bahwa masalah tersebut memiliki pengaruh besar atau memiliki pengaruh yang cukup tinggi terhadap organisasi. Dan yang terakhir, angka 5 menunjukkan bahwa masalah tersebut sangat besar atau sangat tinggi pengaruhnya terhadap organisasi. Langkah ketiga dari prinsip perencanaan adalah menentukan kebutuhan atau tujuan program selanjutnya untuk yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Penentuan sebuah kebutuhan atau kebutuhan berdasarkan prioritas masalah yang telah disusun pada tahapan kedua dapat digunakan pembobotan chart CARL, di mana C berarti capability, artinya kemampuan dalam melaksanakan alternatif. A. Accessibility, artinya kemudahan dalam melaksanakan alternatif. R. Readiness, artinya kesiapan dalam melaksanakan alternatif. Dan L. Leverage, artinya daya ungkit alternatif tersebut dalam menyelesaikan masalah yang ada. Jadi secara keseluruhan pemenuhan kebutuhan dapat digunakan pembobotan chart, di mana melihat kemampuan, kemudahan, kesiapan, dan daya ungkit alternatif dalam menyelesaikan sebuah masalah. Rentang nilai pada seleksi alternatif pemenuhan kebutuhan chart memiliki rentang dari nilai 1 hingga 4. Jadi nanti akan diberikan bobot 1 sampai dengan 4, di mana bobot 1 menunjukkan alternatif tersebut seharusnya dapat diimplementasikan. Angka 2 menunjukkan alternatif mungkin atau kemungkinan dapat untuk diimplementasikan. Angka 3 atau skor 3 dapat diartikan bahwa alternatif tersebut harus dapat diimplementasikan. Angka keempat menunjukkan atau memberikan artian bahwa alternatif tersebut pasti harus diimplementasikan. Untuk menyelesaikan masalah di komunikasi pada sebuah organisasi, maka perlu disusun sebuah perencanaan program atau kegiatan. Perencanaan program atau kegiatan dapat dibuat dalam sebuah tabel yang jelas terisi tabel bagian mengenai masalah yang
dari pelaksanaan kegiatan tersebut terkait dengan masalah harus jelas. Kemudian kegiatan-kegiatan apa saja atau program apa saja yang dapat direncanakan atau diusulkan. Indikator atau target keberhasilan dari program kerja atau kegiatan tersebut harus jelas. Penanggung jawabnya siapa dan waktu pelaksanaannya juga harus jelas. Kegiatan apa saja